Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Ini saya mau berbagi sedikit nih ya. Ini kasus yang ringan-ringan saja ya. Karena yang berat-berat itu kalau di video lama durasinya. Ya, ini kasus ringan yang banyak terjadi di motor Honda atau motor lainnya, terutama Matic ya. Ini kan banyak yang terjadi nih. Roda diputar, posisi mesin mati itu kan gemuruh atau gembluduk ya. Bahasa Jawa ini gembluduk. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ini kasusnya Vario. Ini Vario. Ini terjadi pada motor Honda. Banyak terjadi pada motor Honda. Tapi ya enggak kemungkinan juga ya untuk Yamaha. Ini dengarkan ya. Kasar ya. Nih. Maju atau mundur terdengar kasar ya. Kasar banget ini. Nah, ini biasanya itu laker pulinya yang ada di dalam itu udah aus, tapi bukan laker gearboxnya biasanya. Kalau ini biasanya laker puli. Jadi ciri-cirinya ketika motor mati di bawah jalan turunan itu bunyi kayak gini, itu. Tapi kalau mesinnya lah di jalan nanjak atau turunan atau di jalan yang datar itu tidak bunyi karena si laker tadi tidak muter. Kalau mesin mati atau RPM rendah, laker tadi muter ya. Dalam sini. Ini saya akan buka dulu, nanti saya akan lihatkan dan cara menggantinya. Mudah. Ini sudah dibuka ya. Inilah, ini saya kerja seperti ini. Saya bilang tadi ketika motor ini nggak hidup, maka bunyi uruk-uruk, atau saat jalan nurun motor mati bunyi uruk-uruk. Nah, ini terusnya. Nah, ini puli yang di sini tidak hidup, tidak muter karena motor mesin mati. Jadi laker yang ada di pulinya yang ini, yang di dalamnya ini, itu yang saat ini bekerja. Soalnya ini tidak muter. Terus kalau ini muter, ya, ini. Posisi mesin ini putar ini dia tidak bekerja, soalnya ini bannya nggak muter. Tapi kalau posisi buah jalan itu nggak bunyi, soalnya ini ikut muter. Nah, ini ikut muter. Soal ini saat mesin bunyi atau ini bekerja, saat digas ini kan ikut muter nih. Jadi soal lakernya tadi free, tidak ikut muter. Tapi pada saat ini berhenti, ini lakernya saat ini bekerja. Jadi kalau buat jalan tidak bunyi, soalnya lakernya yang di dalam itu ikut muter sekalian sama asnya. Jadi otomatis tidak bunyi uruk-uruk gitu. Nah, ini saya akan bongkar, saya perlihatkan laker mana yang rusak. Itu kita lihat ya, nanti lakernya. Ini lakernya ada dua, nanti laker bambu sama laker biasa. Biasanya yang rusak itu lakernya yang biasa. Untuk laker bambu kalau cara ngambilnya bisa, itu nggak harus ganti gitu. Saya copot dulu. Ini mulai saya copot dulu ya. Nah, ini penampakannya lakernya itu yang biasanya rusaknya di sini. Di lakernya yang ini, yang ini. Kalau yang ini laker bambu ini jarang ya, tapi ya ada juga sih, tapi jarang yang rusak. Kalau lakernya bambu bisa diambil tanpa lecet, tanpa bekas, bisa dipasang lagi, cuman ganti laker yang ini. Nanti ambilnya pakai laker ya, biasanya cuman ganti laker ini dan murah. Tapi kalau sama lakernya bambu ya 2 kali lipat harganya jadian. Itu. Nah, kita buktikan ya. Kalau ada yang bilang lakernya gearbox, itu jangan asal percaya ya. Soalnya gini, kita ambil tanpa ada beban, diputar itu halus ya, bisa dibilang ini halus. Tapi kita coba masukkan pakai yang ini, lakernya yang belakang yang kena tadi. Ini kalau diputar pakai tangan gini udah terasa grenjel. Nek wong Jawa grenjel yo, yang grenjel ini bertekstur ya, bertekstur grenjel. Nah, kalau dimasukkan seperti ini, kita putar rodanya seperti ini, kita masukkan ke ini kan, mentoknya di sini.
kita putar. Nah, coba ya, ini pembuktian saja. Nah, kan bunyi kan? Kalau kita ambil, nah beda kan? Nah, seperti itu. Seperti itu biasanya satu yang kena itu biasanya satu. Nah, kalau gini bunyi kan, tapi kalau ditarik sedikit yang halus kan. Nah, kalau ditarik sedikit nih yang muter sini, tapi kalau ini dimasukkan mentok, yang sini ikut muter. Itu biasanya lakernya ini yang udah waktunya ganti, soalnya ini kan ada grease-nya, kadang ya kering, jadi grease-nya nggak bisa masuk ke sana ya, kena putaran sama panas ya wajar saja. Itu nanti saya perlihatkan untuk ambilnya ini biar lakernya tidak, yang ini tidak rusak dan bisa dipasang lagi. Ini bisa pakai teleker yang ambilnya yang ini. Itu banyak cara sih, tapi kalau biasanya saya ambilnya pakai teleker gitu masnya. Mudah mas. Ini saya bongkar dulu nih, harus dibongkar, diambil yang satu persatu. Ini di sana ada spi kancingan ya dalam itu ya, kita lihat, bongkar dulu. Ini sudah saya lepas. Sebenarnya itu bisa tuh diketok dari sini nyampe sana, itu bisa lepas, tapi maaf, itu laker yang di sana, yang laker di sini itu rawan rusak. Tapi ini saya gunakan lagi, semoga nggak rusak ya, bisa digunakan lagi, jadi irit biaya. Tapi untuk keawetan ya tetap masih awet, tapi cuman mengambilnya laker aja, trik mengambilnya laker aja yang kita pahami. Ini saya pakai laker ya, yang seperti ini, model seperti ini. Beli tracker bearing ini banyak, yang merek-merek banyak yang beredar. Nah, nanti kan ini posisinya bearingnya ditarik sini, nanti keluar, nanti baru diambil sepinya dalam. Saya tarik dulu ya. Ini saya cut nih, soalnya kalau lama ini videonya kelamaan nih, nanti bosen ya nonton ini kan ilmu sederhana ya, bukan ilmu ya, pengalaman sederhana ini yang bisa dilakukan di rumah. Kalau bengkel pro ya maaf aja, ini udah pro ya, ini nembang lewat aja pada sini. Ini coba saya tarik dulu ya. Saya tarik, semoga keluarnya mudah, nggak rusak yang dalam. Ini sudah terlepas ya, ini kayaknya aman, ini bisa digunakan lagi, aman kayaknya. Nah ini aman, jadi hemat si konsumen, hemat biaya, tidak harus mengganti laker dua ini sama yang dalam. Ini masih bisa digunakan lagi, nanti dicuci bersih, ini aman kayaknya lakernya ini. Nah lanjut, ini ambil sepinya itu pakai tang sepi yang dalam tuh, lumayan. Kalau lakernya nggak diambil tuh, ambil sepinya yang dalam itu susah, soalnya tangnya nggak masuk. Tapi kalau lakernya udah diambil mudah. Semisal Anda bisa sepinya bisa diambil tanpa pakai teleker, itu ambilnya laker yang ini tanpa pakai teleker, ini diketok aja keluar bersamaan bisa. Tapi untuk masukkannya tang ini space-nya itu kecil, jadi susah gitu. Kalau udah diambil seperti ini mudah seperti itu. Kalau Anda bisa trik ambil sepinya yang dalam, tarik ke sini, nanti ini didorong keluar barengan, ini pasti aman. Cuman ganti laker yang ini saja. Ini saya copot dulu. Nah ini kita lihat ya, ini sudah diambil. Nah ini kan mudah kan, soalnya ini space nya besar gitu, tinggal didorong. Yang jadi dorong aja, ini mudah sebenarnya itu.
Ini penampakannya, ini yang rusak itu ini laker yang ini kecil nih, kita ganti. Nanti saya rakit lagi, saya cuci, hasilnya seperti apa nanti saya kasih tahu ke Anda semuanya. Ini gisnya ya, saya pakai gis ini, lasernya itu mereknya Honda. Ini murah, ini 30.000 dapat ya kalau di sini original ya. Ini saya jangan lupa sebelum dimasukkan kasih gis dulu ini. Nah, ini mudah. Nah, ini jangan terbalik. Ini yang di sana, yang di dalam. Terus masukkan. Nah, tinggal ketok pelan-pelan. Ada pelan-pelan. Mentok. Nah, udah mentok. Ini udah mentok, pasang lagi. Sebenarnya itu mudah kalau alatnya komplit, itu mudah. Kalau nggak komplit ya, semisal tidak ada tracker, ini tracker baring ya, ini harus ganti. Tapi kalau ada, kalau itu belum bisa ya pasang lagi. Kasihan konsumen kalau dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Masukkan lagi. Sampai mentok ya, sampai ngancing ya. Nah, ini pasang lagi. Kalau posisinya ini ya kasih gis dulu. Ini saya menggunakan gis CVT punyanya Suzuki karena murah, kualitas sama ya seperti gis yang lain, murah. Kalau Honda ya lebih mahal dari ini. Saya suka pakai yang ini, yaitu tergantung selera mekanik juga ya, mekanik Anda. Ini kasih gis dulu biar enak masuknya. Ya, ini pemasangannya kembali, jangan lupa, jangan terbalik. Ini ada hasilnya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat, nah, ini ada hasilnya. Sil karet ini. Sil karet ini posisinya di luar, di sini. Jangan sampai gini. Kalau gini kebalik. Nah, ini silnya itu di luar gini. Set ini biar fungsinya ini untuk mengunci gris yang ada di dalam biar tidak keluar. Yang di sana dikunci dengan ini yang tadi lakernya ini kan. Ini sama ini kan beda, ini kan ada tutupnya, dikunci dengan tutup itu. Kalau yang di sini dikunci dengan sil ini juga, itu sil ini. Kalau ganti laker seperti ini, diharap ya original ya. Tepan. Ini udah mentok, kita coba gini. Tadi kan berisik banget ya, kita coba. Nah, ya kan, dia menitir kan. Nah, ini sepele kan, harus kan yang ini. Kita coba balik sini, coba dibalik di sini. Nah, ya kan. Nah, sukses ya kawan-kawan. Ternyata bisa diambil kesimpulan yang rusak itu tidak semuanya dua, tapi kemungkinan ada yang dua. Yang rusak itu ini satu yang ada di dalam sana. Itu jangan lupa kasih gris yang banyak. Ini nanti dikasih gris, dicuci dulu, pasang yang baru gitu ya teman-teman. Nanti ini saya pasang rakit lagi. Kalau rakit ya sudah biasa lah, banyak yang bisa kalau rakitnya. Tapi kan kalau yang uruk-uruk masih bingung gitu. Oke, nanti setelah saya rakit, nanti saya buktikan setelah semuanya kelar. Ini saya rakit dulu ya. Ini saya potong biar tidak kepanjangan. Ini hasil prosesnya ya, setelah diganti, didengarkan. Harus kan? Nah, ini mudah, sepele ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share kalau bermanfaat.
Oke, nanti kita lanjut lagi untuk yang mudah-mudah aja. Yang berat juga kita bahas ya. Yang bisa dikerjakan yang di rumah kita bahas. Yang berat nanti juga kita bahas. Terima kasih.